Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini adalah hari ketiga kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pojok surau pada kali ini kita akan membahas tentang karakteristik seseorang hamba Allah. Karena memang tujuan kehidupan kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Sebagaimana dinukilkan Allah dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-64 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Menjadi seorang hamba Allah adalah cita-cita yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan penciptaan kita hidup di atas dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tujuan termulia kehidupan kita dari segala aktivitas yang kita lakukan adalah menjadi hamba Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, khususnya dalam surah Al-Furqan tadi, dikatakan bahwa ibadur rahman adalah hamba-hamba yang disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karakteristiknya adalah, ciri yang pertama seorang hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah hati. Lawannya adalah sombong. Yang dimiliki pertama sekali untuk menjadi seorang hamba Allah itu adalah orang-orang yang membunuh kesombongan dalam hidupnya. Kesombongan terhadap harta yang ia miliki, kesombongan terhadap pengetahuan yang dia miliki, kesombongan terhadap pangkat dan jabatan yang dia miliki, serta kesombongan terhadap prestisius jabatan sosial yang dilekatkan kepadanya. Allah marah akan itu. Dan bukti contoh sudah ada pada ciptaan Allah bernama Iblis. Karena kesombongan Iblis, akhirnya Iblis dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ada orang hendak menjatuhkan dirinya, ada orang yang hendak menghancurkan pribadinya, atau ada orang yang hendak melukai perasaan dan lain sebagainya, maka ia balas dengan segala kebaikan dan keselamatan. Jadi bagi seorang hamba Allah, karakteristik yang kedua yang dia miliki adalah membalas segala bentuk kejahatan, membalas segala bentuk kehancuran, membalas segala bentuk hinaan dan cacian dengan doa, dengan sikap yang baik, dan selalu berkata-kata yang benar dan berkata-kata menyelamatkan kepada setiap orang yang ingin menjatuhkannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, dikatakan dalam ayat ini juga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mengharapkan ridho dari Tuhan mereka, kemudian sujjadan wa qiyama, sujudnya konsisten. Pelaksanaan ibadah solatnya dilakukan dengan baik dan benar, tepat rukunnya, tepat syaratnya, tepat waktunya, dan meninggalkan segala sesuatu yang pantang baginya dapat merusak ibadah solatnya. Karena dia tahu bahwa solat yang benar itu adalah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat juga merupakan bagian dari rasa syukur. Karena Allah mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah mengkaruniai nikmat yang banyak kepadamu, keluargamu, kehidupanmu, rezekimu, hidupmu, kesehatanmu, perniagaanmu, dan selain sebagainya. Apa kata Allah? Fasholli,
dirikanlah salat sebagai bagian dari tanda orang yang bersyukur. Jadi bagi hamba Allah, salat tidak saja menjadi rukun atau kewajiban, melainkan salat adalah identitas tanda-tanda orang yang bersyukur atas segala kelebihan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat rahimakumullah. Kemudian ayat mengatakan walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam. Karakteristik selanjutnya adalah orang-orang yang takut dengan azab jahanam. Artinya apa? Jika dia takut dengan azab jahanam, maka dia akan memperbaiki sikapnya. Suatu hari tak kala Rasulullah terhenti dalam sebuah tausiah dan ceramahnya karena mendengar sebuah bentuman yang keras. Lalu ketika diam ditanya oleh para sahabat. Lalu Rasul mengatakan, dengarkah engkau sebuah bunyi dentuman tadi? Lalu para sahabat menjawab, iya kami mendengar. Itu adalah suara dentuman sebuah benda yang dijatuhkan dari atas sampai ke dasar neraka. Dan lamanya kata Rasulullah adalah 75 tahun. Demikianlah dalamnya neraka yang diberikan. Oleh sebab itu, orang-orang hamba Allah yang karakteristiknya takut dengan azab jahanam, maka akan memperbaiki sikapnya. Berusaha dengan jalan yang benar, makan dengan makanan yang halal, bekerja secara baik dan profesional, kemudian menjauh segala bentuk kelicikan, membau segala bentuk kesalahan, dan menjauhi segala hal-hal yang dapat merusak ibadah baik terhadap dirinya, mental maupun terhadap keluarganya. Kemudian memperbanyak amalan solihahnya, membantu terhadap sesama, saling memberi motivasi dan saling menguatkan. Kemudian yang terakhir, innaha sa'at mustaqaru wa muqamah, adalah orang-orang yang selalu mempergunakan hartanya dengan baik, sedikit untuk agama, sedikit untuk kehidupannya. Kekurangan tidak membuat dia berhenti dalam beramal, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan terhadap karunia dan rezekinya tidak dia gunakan untuk hal-hal yang merusak dirinya, lingkungannya, keluarganya, bahkan agamanya sendiri. Ingat, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.